Halo Sobat Akademika, jumpa lagi dengan Unhas TV dan hari ini kita pada program Unhas Talk. Kita sudah kedatangan tamu istimewa, salah seorang profesor Universitas Hasanuddin dari bidang teknik transportasi. Dan kita sudah kehadiran Prof. Sakti Aji Sasmita. Untuk pemirsa, kita akan bercakap tentang bagaimana sih kondisi-kondisi transportasi yang ada di Indonesia. Oke, selamat datang Prof. Ya. Apa kabar Prof? Baik Pak, baik Bos. Gitu kan kita santai aja Oke, ya. siap. Santai. Oke, Prof. Sakti, tentang transportasi. Ini salah satu ide yang menarik bahwa di Indonesia ini seperti apa sih perkembangannya menurut Prof. Sakti, pandangannya sejauh ini seperti apa? Bagaimana, apakah sesuai dengan kebutuhan ya? Apakah semua baik itu udara, laut, atau di darat, seperti apa ini Prof? Ya, terima kasih Pak. Jadi transportasi itu kan melihat masa depan, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dia harus direncanakan, dibangun, dikembangkan sesuai dengan demand, sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya, apa yang telah direncanakan di Indonesia ini sudah on the right track. Bandar udara dikembangkan dengan konsep Airport City, Aerotropolis Airport, kemudian pelabuhan dikembangkan dengan konsep Port City, Smart Port, Smart Airport, begitu juga dengan Terminal City, Smart Terminal. Semuanya dikembangkan dengan tidak hanya membangun infrastruktur transportasi di infrastruktur transportasi tersebut di bandara, pelabuhan, terminal, tetapi juga bagaimana mengembangkan fasilitas komersial di sekitar infrastruktur transportasi itu sehingga kawasan-kawasan perumahan, hotel, mall, logistik, wisata berada dalam suatu tatanan secara kompak menjadi kota yang mandiri. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa konsep pembangunan infrastruktur ini perlu terintegrasi antar subsektor darat, subsektor laut, subsektor udara secara komprehensif, intermoda, antarmoda, dan multimoda sehingga aksesibilitasnya ini dapat terjangkau dengan baik, efektif dan. Oke, jadi secara garis besar transportasi ini sudah by design sudah sesuai dengan perencanaan begitu, Prof. Tapi kalau faktanya bagaimana, Prof? Kalau menurut Prof. Sakti ini seperti apa ya? Faktanya apa yang telah diimplementasikan di Indonesia, kalau kita bisa lihat beberapa contoh infrastruktur baik bandara, pelabuhan maupun terminal itu belum secara maksimal karena adanya masalah pendanaan, kemudian adanya masalah keterbatasan lahan, adanya masalah kaitan terkait aspek hukum, aspek sosial, aspek tata ruang, aspek lingkungan dan sebagainya sehingga perlu ada koordinasi, ada komunikasi antar stakeholder untuk dapat mendukung pembangunan yang sesuai konsep sudah oke. Tetapi saat sekarang ini pembangunan, pengembangan maupun efek ke jangka pendek, menengah, jangka panjang itu perlu didukung dengan konsep yang sekarang ini telah mulai diimplementasikan yaitu konsep Public-Private Partnership atau dengan kata lain KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha sehingga tentu infrastruktur transportasi ini bisa dibangun secara lebih efektif, efisien, lebih cepat mengundang investor. Oke, Prof. Mungkin satu contoh terkait dengan moda transportasi, mungkin saya ke Sulawesi Selatan nih, Prof. Ini sekarang kan dalam 5 tahun terakhir ini ada kebanggaan di Sulawesi Selatan, ada kereta api nih, Prof. Nah, kalau Prof melihat seperti apa hadirnya kereta api di Sulawesi Selatan dari kota Parepare yang kemudian rencananya akan dihubungkan dengan kota Makassar meskipun sampai sekarang realisasinya masih sampai di Maros ini, Prof. Bagaimana melihat keberadaannya itu, Prof? Keberadaan angkutan massal kereta api ini memang mau tidak mau cepat atau lambat memang dengan pertumbuhan kota yang semakin besar melebar, pertumbuhan penumpang yang semakin meningkat, maka memang transportasi kereta api ini dibutuhkan untuk angkutan massal yang lebih efektif, efisien. Artinya apa? Bahwa
pertumbuhan atau implementasi kereta api ini tidak saling mematikan dengan angkutan darat yang lain, bus dan sebagainya, tetapi saling berintegrasi, saling bersinergi. Saling bersinergi. Ya, jadi berkolaborasi. Jadi tentunya prinsip secara teori kalau di wilayah timur ini kan artinya demand follow supply ya. Iya, jadi betul. kita menyediakan dulu supply-nya, infrastrukturnya, perlahan-lahan tentu demand-nya diharapkan akan semakin meningkat. Tentu untuk meningkatkan demand ini tentu ada usaha-usaha dari stakeholder seperti pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota untuk meningkatkan demand-nya ini. Banyak harus berusaha, misalnya di stasiun itu dibangun suatu kawasan komersial sehingga orang datang bertransportasi kereta api tidak saja hanya penumpang kerja, angkutan kerja, tetapi bisa untuk angkutan wisata, bisa untuk angkutan jenis-jenis yang lain, sehingga orang mau bertransportasi kereta api itu semacam semacam kebutuhan untuk untuk wisatawan, tidak hanya untuk angkutan pribadi atau angkutan dinas dan sebagainya. Jadi, oke, Prof. Jadi artinya untuk saat ini Sulawesi Selatan dengan hadirnya kereta api ini sebuah hal yang positif sekali nih, Prof ya. Oke, mungkin terkait mungkin saya lihat kereta api ini ya, ini sudah mulai terbuka, mudah mendapatkan sambutan. Sejauh ini perkembangannya di kereta api Sulawesi Selatan bagaimana ini, Prof? Karena kita dari pantauan-pantauan ini kan masih dari jalur trayeknya adalah dari Parepare, kemudian masih ada sedikit masalah belum nyambung ke Baru yang sampai ke Mandai Maros yang sambung itu, Prof ya. Terus bagaimana dengan nanti Makassar ini, Prof? Ya, jadi angkutan kereta api ini kan sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu mungkin, tapi sudah terimplementasi tetapi belum menyeluruh. Jadi masih ada spot-spot yang antara Baru Pare ya belum, kemudian sudah sampai Mandai, tetapi diharapkan dari Mandai itu ada siding nanti ke Bandara Hasanuddin sebagai pusat pertemuan atau kutub pertumbuhan percepatan ekonomi di bandar udara, sehingga kereta api masuk di bandar udara, angkutan yang penumpang barang dari luar Sulawesi, dari timur, dari barat ke timur itu masuk ke bandara, sehingga dia nanti bisa terkoneksi dengan komuter lain. Jadi dari bandara dia bisa misalnya ke arah pelabuhan, kemudian ada juga yang mengarah ke kota, sehingga tentu dengan angkutan kereta api dari Makassar ke Pare Makassar ke bandara ke arah kota tentu akan meminimalisasi potensi kemacetan yang akan terjadi. Jadi ada sinergi antara angkutan kereta api, angkutan BRT, kemungkinan nanti mungkin ada angkutan LRT, kemudian ada angkutan BRT. Jadi saling terintegrasi sehingga ada nanti pusat-pusat TOD ya, Transit Oriented Development di pertemuan di tengah kota ya.